Dulu, Andrew, kalau orang mau jadi kepala daerah, disetujui oleh 3 jalur itu selesai. Oh. A, B, G. A itu apa Pak? ABRI, B, Beringin, Beringin, Golkar. Saya rasa itu mulai setelah reformasi itu kan ya. Reformasi mulai berubah, terus mengarah ke orang lebih bebas. Iya. Bebas tutup jalan, di mana-mana tutup jalan, kemudian semakin ganas aja. Iya, betul. Pak, seandainya Bapak bisa mengulang hidupnya Bapak pengen jadi apa sih Pak? Saya mau jadi pengacara. Daya juang kita ini kayaknya turun Pak. Mungkin iya ya. Tapi saya kadang bercanda sama teman-teman, bilang kesalahan paling utama itu ada sama kita orang tua. Kita terlalu sayang anak. Untuk jadi kaya Bapak itu gampang. Itu banyak orang yang Susah. Kalau gampang jadi kaya. Tapi saya perasaan saya tidak pernah miskin. itu enak jajan. Ya tahu nggak saya? Saya persiapkan pensiun saya itu 20 tahun sebelumnya. Semua saya hitung. Satu yang salah itu di luar perkiraan, yaitu biaya pendidikan. Saya melihat itu SPP saya setahun 27.000. Ya 60.000 aja nggak usah makan. Iya. 60.000 sebulan honor lepas itu. Iya. Artinya 20 tahun lebih saya punya SPP bisa dibayar oleh 1 bulan gaji. orang satu. Hai sahabat yang bernugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa. Hari ini saya nggak bisa bilang hanya sahabat, saya punya panutan, saya punya figur orang tokoh yang sangat luar biasa. 38 tahun ada di dunia pemerintahan dan hari ini beliau bisa pensiun tanpa beban, datang ke tempat ini, nggak pakai ajudan, nggak pakai siapa-siapa, bisa santai sekali, dan beliau bisa mau sempatkan waktu untuk sharing bersama-sama dengan teman-teman semua. Hari ini ada Pak Andi Heri Iskandar. Saya biasa menyebut beliau Pak Heri. Pak Heri, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Baik, lama sekali enggak ketemu ya. Saya jujur Pak, ketemu Pak Heri terakhir dengan hari ini tidak berubah loh. Baik, amin. Wajah tidak menunjukkan sudah berusia, strength-nya luar Thank you, biasa. thank you. Wow, semangatnya luar biasa. Makasih. Pak, tipsnya dulu Pak, apa yang bikin Bapak bisa tetap semangat sampai hari ini Pak? Nikmati hidup aja. Nikmati hidup. Hidup ini kan potensi susah. Betul. Jadi kalau bisa tidak susah, jangan dibikin susah. Kalau bisa tidak susah, jangan dibikin Jangan susah. susah. Bukan kalau bisa disusahin, kenapa dikasih gampang? Santai aja hadapi hidup ya. Relax saja. Betul. Apalagi udah pensiun kan? Apalagi sudah pensiun ya. Lu WhatsApp saya, Pak Heri, aku mau cari orang pensiun. Saya WhatsApp Pak Heri mau minta waktunya untuk datang di podcast ini. Pak Heri tanya saya, Andrew, kok nggak salah? Saya ini sudah orang pensiun, ngapain sih udah? Justru kita harus belajar banyak dari orang yang sudah melewati asam garam. Alhamdulillah, sudah 8 tahun lebih. 8 tahun saya pensiun. 8 tahun pensiun ya, 2018. 2018. Kegiatan apa saja Pak sampai hari ini? Kalau sejak 2016 ini saya udah nggak ikut-ikut di perusahaan. Oke. Tidak, gitu lah. Jadi santai, kita pagi ngopi, sore jalan-jalan ke pulau. Saya lihat Bapak masih sering naik sepeda. 1 tahun terakhir kurang. Sudah kurang, oke. Saya lebih rutin ke pulau Samalona berenang ya. Ada saya punya grup berenang. Wow. Namanya Samalona Sehat. Samalona Sehat. Di situ kita berenang, ya kan? Iya. Lepas itu santai aja sih kita. Santai. Pak, 38 tahun Bapak. 32 lebih. Ya. Bapak start waktu itu dari kota mana sebagai ASN? Oh, saya itu tesnya di sini. Tesnya di Makassar. Terus saya diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi saya pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat. Ya, itu NIP-nya departemen. Jadi karena saya diangkat oleh di Departemen Pekerjaan Umum. Ya. Itu namanya NIP-nya 11. Nah, kalau orang di Kementerian Dalam Negeri itu NIP-nya 01. Bapak itu, 11. Saya 11. Terus kalau NIP di daerah orang di Provinsi Sulawesi Selatan, NIP-nya 58. Jadi saya pegawai negeri sipil pusat dipekerjakan di daerah. Oke. Nah, Bapak waktu itu dipekerjakan di Departemen PU. Ya. Setelah di sana berapa lama Pak di PU? Saya di PU itu
ada 2 tahun ya. 2 tahunan ya. Terus pada saat itu, jadi saya di Kanwil, jadi saya pegawai negeri sipil pusat. Oke. Sampai otonomi daerah itu 2001, gaji saya semua dari pusat. Wow. Di daerah itu cuma tunjangan jabatan. Semua dari pusat. Ya, pada saat itu ada program bantuan USAID. USAID minta gini, kan dulu Andrew itu kepala dinas PU kan tidak semua engineer. Ya, betul. Ada ini. Nah, pada saat itu kita punya gubernur Pak Amiruddin, dia punya mau semua kepala dinas PU itu engineer orang teknis. Oke. Kebetulan pada saat itu ada program bantuan USAID 9 kabupaten di Indonesia, Ya. di NTT dan di Makassar. Nah, pemberi kerja ini, pemberi loan minta ya, saya mau kadis PU-nya itu engineer, Oke. minta CV, masuklah CV kita. Nah, rupanya CV saya masuk juga ya. Iya. Dikirimlah saya ke Sinjai, walaupun pangkatnya belum. Pangkatnya belum, tapi masih jauh di bawah ya. Tapi sudah penempatan sebagai Yes. kepala PU. Yeah. Wow. Terus Bapak bekerja sebagai orang di pemerintahan sampai akhirnya Bapak dipinang menjadi wakil wali kota. Oh ya. Jadi lama saya di Sinjai, kepala dinas PU Sinjai, terus kepala dinas PU Bina Marga Goa, Oh, pindah ke Goa. terus kepala dinas PU Kota Makassar. Pada saat itu ada suksesi, Pak Ilham ngajak. Oke. Ya pikir-pikir ikut. Dan berhasil. Alhamdulillah. Mission impossible. Mission Impossible. Pak, kalau boleh spill Pak, kan sekarang orang kalau mau naik jadi 0102 itu kan bayarnya mahal Pak. Bapak bayar berapa waktu itu? saya tidak main, saya nggak main-main itu. Itu nggak ada duit loh kalau saya, nggak ada duit. Nggak ada duit. Saya nggak tahu kalau Pak Ilham ya. Ya. Nah, terus udahlah kumpul-kumpul sama Pak Oni, sama Iya. Hergin. Keluar duit itu apa ya kalau entertain, ya, ajak makan orang, ngumpul-ngumpul, pergi minum sara apa sama teman-teman pers, itu aja. Itu aja. Jadi tidak ada yang upeti ke sana, Nggak ada modal. Nggak ada modal. Zaman dulu itu nggak ada modal. Dulu kayak gitu ya Pak ya. Saya kalau mau kasih contoh, saya kasih contoh saya. Saya contoh dulu yang paling kanu itu wali kota Makassar, pemilihan wali kota Makassar. Ya. Pada satu sore malam itu Pak Suwahyo datang di rumah mertua saya. Ya. Terus dia ngomong bahwa besok mau ke Jakarta, ada ikut pendidikan. Wah, pamit kan dari Palu. Terus dia tahu nggak? Besok sorenya Pak Wahyo datang lagi ke rumah. Mertua saya tanya, Dek, bukannya ke Jakarta tadi pagi? Dia bilang, oh nggak jadi Mas, kenapa? Saya disuruh menghadap Pak Gubernur, Pak Amiruddin, tadi pagi. Terus saya disuruh jadi wali kota. Dulu, Andrew, kalau orang mau jadi kepala daerah, disetujui oleh 3 jalur itu selesai. A, B, G. A itu apa Pak? ABRI, B, Beringin, Golkar. Kalau itu 3 sudah selesai. Nggak ada modal. Masih banyak loh orang yang hidup sekarang. Ya, betul. Dia bisa tanya, masih ada Pak Muhammad Rum yang mantan wakil ketua Sinjai. Saya ikut di prosesnya beliau. Iya. Nggak ada Mas. Kalau sekarang kan kayaknya kalau nggak punya uang sekian M, nggak bisa jadi. Saya nggak bisa komentari, saya tidak pernah alami, cuma dengar aja. Saya mendengarnya juga Pak, saya nggak tahu. Sehingga kalau hitung-hitung ya, akan susah kita kembalikan kalau dia. Betul. Saya pernah menjadi kepala daerah yang PAD-nya terbesar di Sulawesi Selatan. Oke. Ya kan? PAD itu kan tunjangan itu kan operasional ada kaitannya kan. Ya. Saya rasa sulit loh orang kalau mau bikin rumah besar, susah. Betul. Kalau hanya dari gaji dan tunjangan nggak mungkin ya Pak ya. Saya kadang itu tidak dengan teman karena kata kok gajinya. Iya, kalau kita kepala daerah kan semua dijamin ya dulu. Iya. Makan dijamin, bensin dijamin, nonton pun dijamin. Dan teman-teman tahu, Pak Heri ini bukan cuma jadi wakil wali kota, kemudian naik jadi wali kota, pernah jadi Bupati Luwu Utara, terus kemudian jadi Bupati Maros. Semua pakai uang Pak. Benar, Betul. Jadi bayangkan Pak Heri bisa menjabat kepala-kepala pemerintahan tanpa duit. Bayangin ya, pada saat itu kan nggak kayak sekarang. Ya. Dulu itu kalau ada pernah
1-2 tahun masa. Kalau seseorang mau maju menjadi kepala daerah, maka dia mundur. Ya, Bukan cuti, mundur. dia mundur. Nah, itu yang kenapa Ilham pada saat itu. Pak Ilham harus mundur, sehingga saya menjadi wali kota. Wali kota. Saya wali kota definitif, Pak. Yes. Walaupun hampir setahun ya. Ya. Pensiunnya pensiun wali kota. betul. Iya kan? Jadi itu bagaimana? SK-nya orang bilang dia aja Pak. Dari situ setelah selesai, saya gabung ke provinsi, ditunjuk oleh Pak Sarun menjadi penjabat Bupati Luwu Utara. Juga nggak pakai uang. Nggak pakai uang. SK juga, waduh, nggak ada gunanya bohong kan? Iya, betul. Terus jadi penjabat Bupati Maros, Juga nggak pakai uang. 4 kali tuh saya pakai baju putih. Orang maksimum 2 kali, Bapak 4 kali. Kan kalau PJ, penjabat itu kan pakai. Ya, betul. Santai aja kita dulu. Itu syukurlah ya. Ya, betul. Yang paling syukur saya adalah semua di bekas tempat saya tugas itu hubungan masih baik. Betul, itu yang luar biasa sekali Pak ya. Dengan Luwu Utara kita masih sering ketemu, bahkan dengan Maros gitu. Bulan lalu masih selalu sama-sama kita pakai pinisi apa semua ya. Iya. Alhamdulillah itu semua ya teman-teman yang bikin kita kaya semua. Betul. Pak Heri, Yes. apa perbedaan terbesar yang Pak Heri lihat dari masyarakat kita di tahun-tahun zaman 2000-an dengan sekarang 2026 Pak? Kadang-kadang kan kalau melihat sekarang jujur saya agak sedih, pertengkaran, pertikaian, pembacokan, itu kan kayak berita yang kalau nggak ada rasanya kayak ada yang aneh. Zaman Pak Heri mimpin, itu kalau itu ada itu aneh. Apa Pak yang jadi fenomena hari ini? Saya nggak tahu ya, tapi yang paling berubah saya rasa itu mulai setelah reformasi itu kan ya. Reformasi mulai berubah, terus mengarah ke orang lebih bebas, bebas tutup jalan, di mana-mana tutup jalan, kemudian semakin ganas aja kan? Iya betul. Semakin ganas. Nah, saya kira itu harus kita tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Aparat hukum harus tegas. Pemerintah itu harus hadir pada semua tempat dan pada semua waktu. Mestinya kan kita dulu kalau ada isu-isu begini wah kita udah turun cepat gitu kan ya, telepon musbidah gitu nih. Ada isu sedikit kita sudah langsung cepat gitu. Dulu saya gampang sekali ya, gampang sekali saya lihat resah nggak nih orang di Makassar. Padahal zaman Bapak itu kan sosmed belum seperti hari ini. Gampang saya lihat resahnya. Kenapa? Kalau isu sudah tinggi, saya lewat Somboku aja. Kalau toko emas masih buka lebar, berarti orang senang. Relax ya. Tapi kalau sudah mulai tutup setengah, itu aja. Betul ya. Itu salah satu indikator. Saya kadang-kadang gitu kan, wah ini mau ada ini. Saya lewat gitu, sama Oppo, masih buka lebar semua toko. Berarti masih baik-baik saja. Tapi kalau sudah setengah tutup. Ya sekarang itu ya dan kalau ada, kenapa sih begitu? Mungkin yang perlu juga kita kurang tokoh panutan kali ya. Tokoh panutan ya betul. Kita misalnya berharap ini yang kita kecewa juga kan. Kita berharap aparat hukumnya begini. Nah ternyata belok juga. Betul. Nah Pak, yes. Kalau Bapak lihat dengan pemerintahan hari ini, bukan bersifat mengkritik ya, tetapi mungkin bisa jadi masukannya Pak Heri sebagai orang yang berkecimpung cukup lama di dunia pemerintahan, especially Pak Heri ada di jajaran posisi banyak 0101. Apa saran terbaik Bapak buat pemerintahan khususnya orang-orang atau anak-anak Gen Z yang usia-usia kami yang mau masuk ke pemerintahan, Pak? Karena jujur seperti Bapak bilang, kalaupun usia-usia kami mau masuk ke pemerintahan, kami tidak punya panutan yang benar. Jadi akhirnya kita lebih banyak trial error atau ya udah nyontoh yang senior kan juga kayak gitu, ya udah jalani saja. Apakah ini harus berlangsung terus sementara kita berharap Indonesia akan jadi lebih baik, masyarakat kita jadi lebih cerdas? Saya lihat gini loh, kita harus akuin ya, atau kita harus menerima bahwa
untuk menjadi seorang pemimpin di tingkat pemerintahan sekarang, semua itu melalui proses politik, Yes. oke kan? Ya. Dan seluruh melalui screening parpol dan lain-lain. Walaupun ada calon independen sekarang nggak ada Sudah sekarang, susah. ya kan? Ya. Nah itu kan mulai saya pembinaannya dari situ. Yang saya lihat seharusnya apabila ada anak-anak muda yang baik yang terjun di pemerintahan, itu harusnya bisa menjadi contoh ya buat anak muda lain. Ya. Hanya yang saya takut kalau anak muda yang bekerja untuk negara itu kemudian dalam tanda petik ya terus Kriminalisasi. Kasihan. Ya. Dan jujur Pak, banyak teman-teman saya yang bilang begini, sebenarnya kita bisa loh lakukan sesuatu buat bangsa ini. Cuma kalau buntutnya kita masuk penjara ya meninggal. Akhirnya image itu Pak terbentuk. Nah, bagaimana Pak Heri bisa meyakinkan kami untuk itu cuman satu dari, tapi sebenarnya enggak begitu. Atau memang sebenarnya begitu Pak? Susah saya jawab. Dan orang bilang, ini sudah tua, sudah jangan sampai bicara kalau. Saya kira semua harus punya optimisme untuk itu. Oke. Tuh. Dan sebenarnya kalau saya mau ada tanda petik satu, kadang-kadang mungkin yang meragukan, yang membuat saya gelisah sekarang, kalau itu anak-anak terlalu cepat kaya gitu. Itu juga, mungkin ya. betul. Atau dia pejabat Tidak mau susah. terlalu cepat kaya kalau dia jadi menjawat gitu kan ya. Sudah itu. Padahal kalau dia mau jadi kaya, ya sudah jadi pengusaha saja kan ya. Ya. Jangan jadi pejabat. Bisa. Sebenarnya pejabat kan tidak dilarang kaya. Tetapi cara mendapatkan kekayaannya mungkin Pak ya. Yes, ya, harus fair dong, jangan Ya. lo menteri PU terus punya kontraktor. Nah, itu kadang-kadang kan fenomena itu yang ada Pak. Akhirnya orang mau mendukung satu calon tertentu karena keluarganya misalnya ya. Tujuannya adalah supaya nanti habis itu kita yang dapat proyeknya. Saya lihat paling banyak terjadi perubahan pada saat sore pasti banyak gitu istilah. Pada saat one man one vote. One man one vote itu yang jadi Itu terlalu banyak step awal ya. beban mungkin ya beban psikologis sekali. Banyaklah kan ya tim sukses. Ya. Coba you lihat, ini sebetulnya sekarang dibatasi nih. Dulu begitu ada pergantian kepala daerah itu, pasti banyak tuh yang diangkat lagi menjadi pegawai harian. Ya, betul. Pasti banyak. Akhirnya yang nggak jelas ini semua bisa jadi karyawan, Ya. tidak punya kompetensi, Yes. dia ada di situ, yang punya kompetensi Mungkin saja begitu. Begitu. Kami melihatnya begitu, Pak. Saya ingat dulu, saya pernah ingat dulu waktu persis saya dengan Pak Ilham wali kota saya wakil, itu kan ada penerimaan pegawai. Terus kita lihat di halaman itu penuh orang mendaftar. Saya bilang Pak Ilham, Pak Wali, coba kita lihat di bawah itu anak-anak mendaftar. Ratusan mungkin ribuan yang mau masuk. Ya kenapa? Kalau kita nitip satu orang, Bapak nitip, saya Sekda nitip, ini nitip, akhirnya kesian itu mereka. Iya. Lebih ayo kita gak nitip, Iya, ayo. betul. Lebih fair ya, karena orang berjuang sesuai dengan kompetensinya. Mudah-mudahan bisa begitu. Harus kita tetap punya harapan. Harus punya harapan ya Pak ya. Pak, seandainya Bapak bisa mengulang hidupnya Bapak pengen jadi apa sih Pak? Saya tidak pernah menyesali ini hidup. Tidak pernah. Oke. Dan barangkali sekolah saya beda mungkin. Bapak pengen sekolah apa Pak? Kan dulu saya masuk teknik ya, Iya. sipil ini. Mungkin saya rubah hidup saya. Saya mau jadi pengacara. Kenapa Pak? Kenapa pengacara Pak? Jadi saya suka baca-baca hukum. Oke. Ya. Buku apa favorit Bapak? Ya. Buku apa yang Bapak baca favoritnya? Saya kadang-kadang itu membaca, karena saya tidak orang yang gila baca, tidak. Saya suka membaca, kalau sekarang ini saya lebih banyak baca buku agama. Saya sedang baca biografinya orang. Dan kemudian misalnya, kalau dulu ya saya baca buku-buku teknik. Iya. Kalau sampai sekarang, ya minggu lalu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ya masih banyak saya hafal, rumus-rumus masih hafal juga. Sekarang udahlah apa yang terimplementasikan gitu. Iya. Dan sekarang kan
lebih banyak, bro, podcast begini, Ya. apa. Ini kan bukan apa, ini pengetahuan loh. Betul, ini bagian dari cara belajar. Betul. Nah. Ada satu saya nonton, boleh? Boleh. Ada satu podcast saya nonton, itu dia ngomong sama seseorang yang buka kafe. Ya kan ya? Ya. Seorang buka kafe, terus dia bukan orang kafe, dia orang finance, terus dia buka kafe. Sehingga saya lihat, kok iya ya? Semua apa yang dia bicarakan itu, bagusnya dibuat dalam satu buku. Oke. Setelah saya baca buku itu apa semua yang dikeluhkan oleh anak saya, itu ada di sini. Ada di situ. Artinya kalau kita mau mengurangi trial error, baca buku itu. Betul. Judulnya juga, wah bagus banget. Ya. Jadi Betul. pantas begitu. Nah, saya tuh paling suka kalau berusaha di yang paling banyak tantangan. Oh, paling suka. Contohnya apa? Pak? Contoh. Ya. Ada 2 contoh. Waktu tahun 2019 akhir, itu kan ekonomi mulai turun kan. Ya. Terus ada teman-teman aja usaha gini-gini. Iya deh, coba kan lagi jelek. Buatlah teman saya. Itu Januari 2020. Maret udah Covid kan. Ya, betul. Wah, saya paling suka itu. Berarti kan tambah berat ya. Betul. Kalau mati kan ada alasan. Tapi alhamdulillah kan jadi besar kan. Besar, betul. Yang kedua, anak saya. Anak saya mau buka warung ya atau kafe. Pada saat itu kan orang buka 10 tiap minggu kan? Ya. 10 tutup 8. Ya, betul. Saya bilang anak saya, kau bikin. Kalau tutup Pak, Memang sudah itu ya. Iya. Nah, tapi saya bilang, mulai saya tidak mau campur. Saya tidak mau ikut. Iya. Sampai sekarang, alhamdulillah sudah hampir 3 tahun jalan. Ya. Dan saya sebagai saksi hidup melihat kafenya anaknya Pak Heri rame tiap hari, dan ramenya bukan ASN Pak. Saya juga baru tahu. Saya bilang, kalau Papa masuk lihat, terus di dalam itu orangnya sudah Papa tidak kenal, itu artinya sudah bagus. Jadi pokoknya kalau kasih anak-anak usaha kerja, jangan campurin deh. Otak kita sudah beda. Betul. Jangan selalu kita merasa sok jago, sok tahu. Nah, anak-anak beda dong. Ya. Pak, bicara tentang anak muda sekarang Pak, kan banyak sekali istilah anak muda sekarang, anak muda strawberry, lembek, sedikit-sedikit toksik lah, apalah. Nah, bagaimana Pak Heri melihat anak muda hari ini dibanding zamannya Pak Heri? Bukan in terms of technology ya, kalau teknologi anak sekarang pasti luar biasa. Tapi in terms of fighting spirit Pak, daya juang kita ini kayaknya turun Pak. Kalau saya bisa akuin ya, mungkin iya ya. Tapi saya kadang bercanda sama teman-teman, bilang kesalahan paling utama itu ada sama kita orang tua. Kita terlalu sayang anak. Sampai kasih semua yang kayak gampang. Dulu waktu saya kecil, keluar dari pagi, malam nggak pulang itu nggak dicari kan. Ya. Sekarang anak kita keluar sore belum pulang waktu ini kan. Ditambah lagi fenomena sekarang, anak dimarahi sama guru, orang tua satu kampung datang. Saya bos waktu sekolah, saya sekolah di Frater kan. Oke. Itu kadang ditempelin lah, di apa, tidak ada masalah. Orang tua tidak pernah campur. Iya. Nggak pernah. Saya senang saya bersyukur itu karena dimasukkan sekolah yang pada saat itu disiplinnya tinggi sekali. Iya. Sekolah-sekolah Katolik waktu itu kan disiplinnya luar biasa sekali. Saya mulai dari saya TK di Raja Wali. Oke. Padahal Bapak Muslim. Ya. TK di Raja Wali sekolah Katolik. Ya. Terus SD kemudian Frater. SD di sekolah Katolik Frater. Pindah lagi di SD Katolik Tarakanita Jakarta. Pindah kembali lagi ke sini. Kembali ke sini. Jadi terus SMP Frater. SMP Frater, SMA Katolik. Pak, zaman Bapak isu itu kan tidak ada. Zaman sekarang kok itu kayak jadi bagaimana sekali, Pak? Isu kita dulu nggak ada itu. Kok agama apa? Betul. Nggak ada gitu. Jangan, mungkin memang anunya beda ya. Nuansanya beda ya. Dulu kita nggak pernah pikir
Betul. Benar loh. Betul. Zaman dulu kita nggak pernah pikir. Dan saya jujur, saya tahu sekali Pak Heri itu berteman dengan begitu banyak pengusaha-pengusaha, bukan pengusaha Chinese, non-Chinese, bukan karena Bapak seorang pejabat. Saya kenal betul teman-temannya Pak Heri yang hari ini mereka pengusaha-pengusaha, dan mereka bilang, saya sama Pak Heri, itu teman baikku. Bahkan saya tahu sekali ada satu pengusaha yang sakit di Singapura, Bapak datang kunjungi khusus ke Singapura untuk lihat dia di hari-hari terakhirnya. Ya, itu kan kita berteman. Ya, itu yang dulu dasar pertemanan itu saya tidak tahu kalau di tempat lain. Tapi kalau di kami itu enggak ada itu. Kita dulu nggak tahu ini agama apa sih? Ya, nggak penting. Ya, apakah ini pribumi non dulu kan ada SD, SMP, SMA ada. Pacaran pun enggak lihat agama. Betul. Dulu pacaran nggak lihat agama, nggak lihat non-pri. Betul sekali. Cocok kok. Cocok dan cinta jalan. Beda, memang agak beda. Mungkin karena saya nggak tahu ya apa itu mundur apa gimana, tapi begitulah keadaan yang ada. Ya. Yang penting jangan perbedaan-perbedaan itu menjadi kita lebih jauh lah. Betul. Justru kita berbeda, ini menjadi sebuah kekuatan ya Pak ya. Bukan perbedaan yang memecah kita. Saya paling senang lah kalau dengan teman-teman kan, kalau ada bisa lihat lah kalau lebaran di rumah saya siapa yang datang. Betul. Dan itu saya kadang-kadang dulu itu kan enggak apa-apa kita cerita kan teman-teman non-pri kan itu dulu sekolah kita kan enak sekali dia ngomong kau itu tuh gitu kan gitu. Ya, betul. Pernah lah ada adanya teman saya waktu kepala SPU, terus semua orang bilang ini harus ditanda-tangan sama Pak Kadis untuk itu. Terus dia lihat saya punya anak, dia kasih tahu kalian bangsa dan lo Heri kamu bilang. Ya. Saya pernah sekali terus saya ketemu teman SMA. Ya. Waktu itu saya kepala dinas PU di Kota Makassar ya. Iya. Saya ketemu teman, terus kok tak ambil teman tak? Traktir dulu. Iya bos, saya traktir kok. Saya pakai baju dinas. Coba. Terus pergi makan. Saya tidak bisa lupa tuh di Gelayan kan. Sama teman-teman SMA semua. Semua kan non-pri ya. Pasti itu pikirannya orang yang lihat saya. Ayo disogok. Saya traktir. Karena kan teman-teman SMA dia tahu aku jadi apa, pokoknya dia kata kau enjoy saja lah teman-teman. Dan pada saat kita susah teman-teman itu ada semua. Betul. Tahan semua teman-teman. Senang. Justru itu yang sekarang mungkin agak hilang ya dari kita ya Pak ya. Tapi alhamdulillah kalau saya dengan berteman saya tetap ya. Yang paling kesian sekarang itu yang apa ya, kalau pejabat sekarang kesian juga terlalu banyak persoalan. Terlalu banyak yang protes. Betul. Serba salah, tidak ada yang benar. Kalau zaman dulu kan enggak selesai gubernur bilang begini kita jalan semua. Sekarang terlalu banyak hal yang ya mungkin karena terlalu mahal mungkin apa sih. Betul. Pak Heri. Yes. Ada satu pertanyaan yang mungkin agak sedikit, saya nggak tahu susah atau gampang Bapak jawab. Pak Heri ini kan ponakannya Jenderal Yusuf. Oh ya. Jenderal Yusuf itu terkenal sekali tentara bersih, nama besar dan lain sebagainya. Apakah Bapak hidup selama ini sering dihubungkan dengan kesuksesannya Jenderal Yusuf? Kalau kesuksesan beliau tidak ya. Tidak. Tapi kalau dalam perjalanan hidup saya pasti ada sering juga. Ada ya. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Gitu. Apa enaknya Pak? Enaknya dulu kan biasa kalau ya tahu. Tapi yang tidak enak itu kalau kita kerja dengan prestasi sendiri terus berhasil orang bilang kemenangannya. Kita usaha sendiri. Padahal kita sudah berjuang sendiri, ketika berhasil orang cocok lah karena dia kemenangannya Jenderal Yusuf gitu. Tapi senang lah, artinya banyak hal yang kita bisa contoh ya. Iya, betul. Saya kebetulan dapat rezeki itu bisa dampingi beliau ya, sakit.
Saya ikut ke Jepang, ke India, ke Australia semua itu. Iya. Dan keseharian kita bisa belajar. Yes. Dia sederhana sekali. Sangat sederhana dan apa itu disiplin waktu ya. Iya, betul. Terus yang ada dalam pikirannya itu selalu bagaimana untuk bangsa dan negara. Selalu itu cerita. Oh, itu ya. ini. Makanya waktu dia meninggal orang kayak kehilangan sekali. Karena Ya. apa yang dia lakukan memang bukan untuk diri sendiri kan. Ya kalau saya sering bilang sama anak saya, coba kau lihat itu Opa Bos. Sudah meninggal 20 tahun, orang masih hormat. Yes, betul. Betul. TNI masih ziarah ke kuburnya. Oh, iya. Panglima apa yang baru kan. Saya bilang, itu saya kasih contoh ke anak-anak, kalau kau kerjanya baik, kau anu yang baik, orang akan ingat. Yes. Betul. Hidup ini begitulah itu. Harus, tapi yang paling penting syukuri hidupnya. Ya, Syukuri hidup. syukuri. Pak Heri terakhir, Pak. Oke. Untuk jadi kaya Bapak itu gampang. Begitu banyak orang yang Susah juga. Kalau gampang jadi kaya, tapi saya perasaan saya tidak pernah miskin. itu yang Selalu penting. saya. Itu yang penting, Pak. Banyak orang sebenarnya dia tidak miskin, cuma selalu rasa miskin, rasa kekurangan. Akhirnya dia tidak pernah merasa cukup. Ketika orang tidak pernah merasa cukup kan akhirnya dia berusaha untuk nyari lagi. Yes. Nah, ketika dia nyari lagi, nyarinya tidak salah. Tetapi ketika dia ingin nyari karena rakus, kan di situ mulai sumber masalah. Bagaimana Pak Heri melihat hal ini, Pak? Itu saya bilang bahwa yang paling sulit dalam hidup itu kata cukup, Kata cukup. merasa cukup. Yes. Dan saya belajar cukup itu dari istri. Oh. Istri bilang, sudah cukup, nggak usah lagi. Karena kalau istri belum bilang cukup, terpaksa kita yang cari kerjaan, Pak. Syukur saya punya istri itu tidak banyak menuntut. Ya. betul. Malah duitku. Iya. Saya termasuk itu, jadi ada ya. Saya kira banyak orang yang tergelincir karena keluarga. Yes. Itu banyak sekali. Ya kebetulan kita merasa syukur Tuhan kasih kita yang baik-baik. Betul. Jangan berhenti syukur bro. Iya. Saya sekarang udah pensiun 8 tahun ya, sudah 68 ini. Ya masih bisa punya teman. Betul. Masih Ya. bisa jalan santai. Kita jalan sama teman. Nggak jalan takut ada yang tusuk saya dari belakang. Tapi masih bahaya sekarang juga. Nah, saya selalu bilang sama adik-adik. Yang dalam hidup ini saya belajar. Ada 2 guru saya. Belajar dari kehidupannya dan orang tua dan mertua. Satu yang saya paling selalu salah. Kau harus menabung dalam hidup. Yes. Harus menabung. Saya sering tanya dulu anak saya gaji mau berapa? 2 juta. Cukup? Oh tidak. Kalau 1,8 cukup tidak? Oh lebih tidak cukup. 1,8 aja. 2 juta masih 4. Dan kalau boleh memberi pesan kepada teman-teman ASN, persiapkan pensiunmu sedini mungkin. Yes. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Orang bilang Heri enak jajan. Ya tahu nggak saya? Saya persiapkan pensiun saya itu 20 tahun sebelum pensiun. Wow. Saya sudah merintis hitung ini, hitung itu. Karena saya kenal Pak Heri itu saat Pak Heri masih menjabat. Yes. Tapi saya harus katakan teman-teman, saya tidak pernah lihat Pak Heri itu punya mobil mewah, ya secukupnya, tidak berlebihan. Saya dibanding yang pejabat lain yang lebih kelihatan, lebih flexing, saya tidak pernah lihat Pak Heri. Ibu ini saya nggak pernah lihat kayak gitu soalnya. Ya, tidak. Malah waktu saya jadi wakil wali kota, yang pertama saya lakukan saya jual saya punya mobil. Oh, kenapa Pak? Kan ada mobil dinas. Iyalah, benar. Iya. Saya kan punya kijang. Betul. Begitu jadi wakil wali kota, saya bilang, ini nganggur. Iya. Istri dapat Mobil dinas. Ngapain ya? Ya kan? Betul. Jadi penyusutan kan? Ya. Nah, jual aja. Berarti dari awal, dari dulu memang Bapak sudah terbiasa untuk mengatur pengeluaran. Kalau itu, ya dari mulai kerja. Itu problem yang saat ini banyak orang nggak bisa, Pak. Yuk percaya nggak kalau saya bilang saya sudah bisa teman. Saya selalu setiap tahun pada waktu masih kita, saya bikin itu planning
pembiayaan saya dari, karena dulu tahun anggaran April, Iya. April sampai Maret, saya bikin cash inflow, cash outflow. Wow. Saya bikin. Zaman dulu kita bicara keuangan belum kayak hari ini. Karena dulu itu kita sering diundang rapat tidak ada kaitannya. Iya kan? Iya. Rapat masalah pangan, PU diundang. Daripada saya nongkrong, saya Bikin dari dulu. sekarang sih. Semua harus. Karena saya Pak kadang-kadang agak tragis ngelihat beberapa orang ya. Mereka gaji 2 juta Pak. Cicilan motor 1,5 juta Pak. Saya cuma tanya, dengan 500 kok hidup? Nggak tahu nih Kak, nanti nih dilihat. What's wrong with you guys? Tapi beda memang buat sekarang. Semua saya hitung. Satu yang salah itu, yang di luar perkiraan, yaitu biaya pendidikan. Aha. Jadi terjadi lonjakan biaya yang tinggi sekali dari yang kita hitung dulu ke sekarang. Ke sekarang. Apalagi mungkin waktu Bapak hitung, belum menghitung anak mau sekolah di luar negeri. Iya, tapi termasuk satu anak saya di Australia Ya. kepulangan yang laki. Itu memang di luar perhitungan. Oke. Saya kasih Anda gambarannya. Dulu waktu saya kuliah, itu tidak banyak orang tua bicara. Kalau orang tua bicara selalu dulu. Dan zaman judulnya aku. Iya kan? Makanya orang tua jangan banyak bicara. Waktu saya kuliah, itu SPP saya setahun 27.000. 27.000 setahun. Kalau itu paspal ya, Ya. teknik kedokteran. Kalau yang sos ekonomi itu 18.000. 27.000 setahun. Saya pernah kerja di tentara dulu. Di Raja Wali. Ya. Itu honornya 60.000 sebulan. Oke. Plus uang makan 720.000. Ya 60.000 aja dong uang makan. Ya. 60.000 sebulan honor lepas itu. Ya. Artinya 2 tahun lebih saya punya SPP bisa dibayar oleh 1 bulan honor gaji. satu. Sekarang berapa? SPP-nya anak-anak setahun. Mahal kan? Mahal sekali. Beda. Mahal sekali. Nah, orang tua sekarang lebih perlu belajar. Dan saya pikir juga sekarang anak-anak, saya kadang pikir apa masih perlu itu sekolah unggulan? Sekolah aja masa kemarin. Lihat angka-angka tertinggi biasa di mana? Dari kabupaten kan? Yes. Betul. Anak-anak sekarang yang penting lengkapi fasilitas, kasih dia wifi, kasih dia apa? Ya. Udah ada Dia cari bisa sendiri. tanya dari Betul. itu. Betul. Betul. Harus kita buka diri. Justru kadang-kadang yang sekolah unggulan nggak jadi apa-apa karena begitu dia celaka sedikit, bapaknya yang ganti semuanya. Kehidupan memang bukan dari pendidikan. Yes. Ada seorang konglomerat di Indonesia pernah bicara sama saya, ini anak saya, kau tahu pizza dia bilang. Ya. Karena pendidikan itu satu slice dari pizza yang dalam hidup ini. Betul. Oh yes, Mas. Tidak semuanya orang berhasil karena Pendidikan, pendidikan. oh, tidak. Lebih banyak teman-teman saya yang pintar dulu, yang alhamdulillah hidup saya lebih baik. Tempat kita lihat saja. Iya, betul. Ada senang ini. Wow, terima kasih sekali Pak Heri bisa sharing. Saya tahu teman-teman dapat insight banyak sekali. Ngobrol aja. Terima kasih ya, Pedro sudah dipanggil gitu loh. Saya yang terima kasih karena ini pengalaman dari orang senior mau berbagi ke kami-kami yang masih perlu belajar. Seorang dari kepala dinas sampai ke wakil wali kota, ke wali kota, bupati, semua tanpa duit. Itu luar biasa sekali dan beliau insight-insightnya sangat luar biasa, hidup sederhana. By the way, beliau ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Heri sudah bisa berbagi. Ya, minta maaf kalau ada yang Luar biasa sekali. Saya belajar banyak hal hari ini dari Baik. Pak Heri. Hidup harus punya rasa cukup. Cukup itu penting. Terus kemudian yang kedua, susah itu udah apa? Karena dari susah itu fighting spirit kita maju. Dan seperti yang Pak Heri lakukan, ya kalau memang bisa lakukan yang lebih baik, lakukan yang lebih baik. Tidak usah ngoyo jadi orang lain, tidak perlu bekerja untuk menyenangkan orang lain karena ya semua sudah punya porsinya masing-masing. Betul ya Pak ya? Teman-teman, terima kasih buat
Pak Heri yang sudah ngobrol bersama kita. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat kita semua. Terima kasih, ya, sukses ya.